Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan kembali lagi membahas mengenai teks persuasif pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8. Tak lupa sediakan alat tulis dan buku catatan untuk mencatat materi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, yuk sama-sama kita membaca doa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Masih bersama Bu Vicky dalam pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Sebelum kita berlanjut ke materi berikutnya, Bu Vicky akan mengulas beberapa mengenai teks persuasif minggu lalu. Nah, teks persuasif ada pada pidato, iklan, poster, dan slogan. Nah, pengertian dari teks persuasif sendiri yaitu teks yang berisi ajakan atau bujukan atau himbauan kepada pembaca agar melakukan atau mengikuti apa yang disampaikan oleh penulis. Tujuan dari penulisan teks persuasif sendiri yaitu untuk membujuk, merayu, memengaruhi agar pembaca yakin bahwa ide gagasan atau pendapat tersebut benar serta terbukti dan juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan ide tersebut. Berikut ulasan mengenai ciri-ciri teks persuasif. Selanjutnya, kita akan mengulas kembali jenis-jenis teks persuasif. Ada persuasif politik, persuasif pendidikan, persuasif advertensi atau iklan, persuasif propaganda. Berikut media-media yang digunakan dalam teks persuasif. Ada pidato disampaikan dalam media propaganda dan kampanye. Ada tulisan terdapat di poster dan brosur. Dan media elektronik, teks persuasifnya disampaikan melalui iklan TV dan internet. Lantas, bagaimana struktur dan kebahasaan untuk menulis teks persuasif yang baik? Nah, kita akan ulas kembali mengenai struktur teks persuasif. Struktur teks persuasif ada pengenalan isu, di dalamnya terdapat penyampaian masalah, ada rangkaian argumen, di dalamnya terdapat pendapat-pendapat dan fakta, dan pernyataan ajakan, di dalamnya terdapat ajakan-ajakan, dan penegasan kembali untuk menegaskan simpulan atau rangkuman. Berikut ulasan mengenai kaidah kebahasaan teks persuasif. Yang pertama, terdapat kata bujukan dan larangan. Yang kedua, terdapat kata-kata teknis atau peristilahan. Yang ketiga, terdapat kata-kata penghubung. Yang keempat, yaitu terdapat fakta dan pendapat. Berikut contohnya. Berikut contoh kaidah kebahasaan dalam teks persuasif. Minggu lalu, kita sudah membahas mengenai struktur teks persuasif. Berikut contoh dalam struktur teks persuasif. Ada pengenalan isu, lalu rangkaian argumen, selanjutnya, ada pernyataan ajakan dan penegasan kembali. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai menulis teks persuasif. Pernahkah kalian menulis teks persuasif? Berikut langkah-langkah menyusun teks persuasif. Yang pertama, kita harus menentukan topik. Topik merupakan lingkup pembicaraan dalam suatu paragraf. Banyak topik yang bisa dibahas dalam paragraf persuasif, seperti narkoba, rokok, kebiasaan sehari-hari, dan lain-lain. Yang kedua, menentukan tujuan. Tujuan utama setiap paragraf persuasif sudahlah pasti untuk meyakinkan pembaca dan pendengar. Oleh karena itu, buatlah tujuan yang jelas dan masuk akal untuk bisa dipercayai oleh pembaca dan pendengar. Yang ketiga, membuat kerangka paragraf. Penulisan kerangka paragraf dibuat agar paragraf lebih sistematis dan logis. Selanjutnya, buatlah kerangka seperti pengembangan sebab akibat dan terlebih dahulu meletakkan sebabnya di awal, lalu berikan akibatnya di akhir paragraf. Langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data yang tepat dan akurat membantu pembaca maupun pendengar untuk percaya pada kamu. Oleh karena itu, carilah data semaksimal mungkin dan jangan sampai merekayasa data karena itu sangat tidak baik. Langkah terakhir dalam menulis teks persuasif yaitu menyusun paragraf.
Setelah semua siap, tahap akhir adalah menyusun sebuah paragraf sesuai dengan topik, tujuan, kerangka, dan fakta yang sudah dikumpulkan. Gunakan pemilihan kata yang baik agar mudah meyakinkan para pembaca maupun pendengar. Baca lagi untuk memastikan kalau itu merupakan paragraf persuasif yang baik. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai ajakan dalam teks persuasif. Ajakan dalam teks persuasif bisa tersurat dan tersirat. Tersurat adalah penyampaian ajakan secara langsung atau tertera di dalam teks maupun bacaan. Nah, untuk ajakan tersirat adalah ajakan yang penyampaiannya secara tidak langsung. Dalam teks persuasif yang ajakannya secara tersurat, yaitu secara tersurat teks persuasif menggunakan kata-kata yang dapat diketahui langsung bahwa itu bertujuan untuk melakukan sesuatu. Biasanya kata-katanya berupa sebaiknya, seharusnya, jangan, hindarilah, dan lain-lain. Dalam penyampaian ajakan secara tersirat, teks persuasif mengharuskan pembaca untuk menerjemahkan ajakan yang dimaksud dalam teks tersebut, biasanya tersembunyi dan tidak tertulis. Berikut contoh teks yang di dalamnya terdapat sebuah ajakan. Yuk kita perhatikan, kita baca terlebih dahulu ya. Sejak terjadinya gempa bumi dan gelombang tsunami itu, sering sekali bencana tersebut dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat. Banyak organisasi atau kelompok orang tidak bertanggung jawab meminta sumbangan untuk korban bencana tersebut. Mereka beroperasi di bus kota, lampu merah, dan pinggir jalan lainnya, mengatasnamakan dinas sosial. Oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati terhadap ulah oknum tersebut. Kami, organisasi sosial peduli kasih, tidak pernah meminta sumbangan dengan cara-cara tersebut. Untuk di awal terdapat argumentasi. Nah, penulis menuliskan bahwa sejak terjadinya gempa bumi, banyak yang memungut uang dari masyarakat. Yang kedua, ada fakta. Setelah terjadinya bencana tersebut, banyak orang-orang atau kelompok yang tidak bertanggung jawab meminta sumbangan. Pada bagian akhir, penulis mengajak pembaca untuk berhati-hati terhadap ulah oknum tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum.